Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah diusulkan dimekarkan dari Provinsi Papua. Wilayahnya mencakup Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire. Rencananya ibu kota provinsi berada di Nabire, Kabupaten Nabire. 4. Provinsi Pegunungan Tengah. Provinsi Pegunungan Tengah diusulkan dimekarkan dari Provinsi Papua. Wilayahnya mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Duga, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Puncak. Rencananya ibu kota provinsi berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. 5. Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan diusulkan dimekarkan dari Provinsi Papua. Wilayahnya mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, dan Kota Merauke yang akan dimekarkan dari Kabupaten Merauke. Rencananya ibu kota provinsi berada di Kota Merauke. Legislatif DPR RI rapat pleno pengambilan keputusan tentang pemekaran di Provinsi Papua. Rapat Badan Legislasi pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah ini ya. Untuk itu, sebelum kami memulai agenda rapat, perkenankan kami membacakan susunan acara rapat sebagai berikut. 1. Pengantar Ketua Rapat sebagaimana berlangsung. 2. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Yang ketiga, pendapat atau pandangan mini fraksi-fraksi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Kelima, penandatanganan draft RUU, dan keenam, penutup. Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 16.30. Apakah agenda rapat yang dibacakan dapat disetujui? Untuk mempersingkat jalannya rapat dan atas izin anggota, kesempatan kami berikan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya. Oh, dirangkap ini. Ya, ini mengingat Teh Desi soalnya ini ya. Karena kita tahu Teh Desi akan hadir, makanya pakai baju biru gitu. Begitu Pak Jenderal. Yang laporannya didelegasikan kepada kami, Wakil Ketua Panja, untuk membacakan sepintas saja. Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 3 RUU yang kemudian disepakati dalam rapat panja bersama pengusul secara garis besar sebagai berikut. 1. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Perbaikan aspek substansi di masing-masing RUU sesuai dengan karakteristiknya, antara lain perbaikan judul RUU menjadi pembentukan, penegasan cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah, penghapusan ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan ketentuan terkait MRP, perumusan ulang terkait masa transisi pembentukan DPRP, dan penambahan satu pasal baru mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang setelah undang-undang ini diberlaku di dalam bab 9 ketentuan penutup. Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan aspek teknis, substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah dapat diajukan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Namun demikian, Panja menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pleno apakah
rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, wakil pengusul RUU, sekretariat, dan tim ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi RUU tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panja Dr. Andi Akta Supratman. Ini kebalik karena ini. Supratman Andi Akta sebenarnya ini ya. Kebalik nulis namanya, bahaya ini. Nanti diperbaiki lagi ya. Coba dicek kembali ya. Sepertinya kebalik ini. Ya. Demikian laporan hasil Panja RUU telah kita sama-sama kita dengarkan. Apakah laporan Panja dapat kita terima? Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya atas RUU dimaksud. Kami persilahkan. Dan kalau boleh mengusulkan, bisa disampaikan secara tertulis. Atau, ya poin terakhirnya maksud tidak perlu dibacakan semua, maksudnya begitu. Kami persilahkan dari fraksi PDIP terlebih dahulu atas seizin Pak Jenderal yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat mini fraksi PDI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah dibacakan oleh Seli Andriani Gantinda nomor anggota A172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Merdeka. Yang terhormat Saudara pimpinan anggota Balik DPR RI dan hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan bimbingannya sehingga kita hadir bersama bertemu dalam agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Mohon izin pimpinan, berdasarkan apa yang tadi disepakati, saya akan langsung menyampaikan kepada pointer yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Berkaitan dengan undang-undang tersebut, fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan. Di antaranya, pertama, fraksi PDI Perjuangan berpandangan materi muatan dalam rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah siogianya tetap dalam koridor implementasi pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 dengan mengacu pada materi muatan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua yang telah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya. Kedua, fraksi PDI Perjuangan berpandangan RUU Provinsi Papua secara yuridis formal merupakan penyempurnaan dari sejumlah dasar hukum pembentukannya untuk diselaraskan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang NRI tahun 1945. Demikian halnya terhadap kedudukan hukum Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Melalui rancangan undang-undang ini dipandang dapat memberikan dasar hukum yang kuat sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat daerah setempat dalam mengembangkan provinsinya. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan berpandangan pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat demi berkerumun tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita aman, sehat semuanya. Partai Demokrat. Selanjutnya dari fraksi PKS, kalau tidak hadir secara fisik tadi. Melalui Zoom, pimpinan. Oh, Pak Mulyanto, silakan Pak Mulyanto. Iya, siap. Baik, terima kasih pimpinan. Kami membacakannya melalui Zoom. Pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap
RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Disampaikan oleh Mulyanto, nomor anggota A450. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi, juga pengusul RUU ini, rekan-rekan serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam rapat Badan Legislasi DPR RI hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun kesejahteraan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pembentukan RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah sangatlah penting, mengingat tujuan pemekaran Papua dan Papua Barat antara lain untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, mengatasi masalah indeks kemahalan konstruksi akibat kondisi geografis yang berat di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih maksimal terhadap orang asli Papua. Selain itu, ini merupakan amanah dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang berbunyi, pemekaran dilakukan oleh pemerintah dan DPR tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Pimpinan serta anggota yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Komisi 2 DPR RI yang telah menginisiasi dan Badan Legislasi DPR RI yang telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Kedua, fraksi PKS sepakat pengaturan pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah menekankan pada prinsip negara kesatuan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan selanjutnya disebutkan dalam pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Keempat, fraksi PKS mengusulkan di bagian mengingat perlu dimasukkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Nomor Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Keenam, fraksi PKS sepakat penetapan wilayah kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat, baik terkait karakteristik suku, adat, dan budayanya. Pimpinan dan anggota serta hadirin yang kami hormati, menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menyetujui draft rancangan undang-undang tentang RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Demikian pendapat milih fraksi ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin semua, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini, Sekretaris Hajah Lydia Hanifah, masing-masing ditandatangani. Demikian pimpinan, nanti dokumennya kami sampaikan melalui sekretariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyanto. Sebelum ke fraksi PAN, rapat kami perpanjang terlebih dahulu 10 menit ya. Nah, kami persilahkan fraksi PAN. Terima kasih pimpinan. Saya akan berusaha untuk tepat 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan juga Provinsi Pegunungan Tengah. Dibacakan oleh Desi Ratnasari, MSc MC, A497, Jawa Barat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pimpinan yang kami hormati, anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia dan juga pengusul dari Komisi 2. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Provinsi Papua saat ini memiliki luas wilayah 289,388,43 km persegi yang terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 4.303.707 jiwa. Tentunya, fraksi PAN meyakini bahwa hal tersebut akan memiliki manfaat sangat berarti dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi keunggulan daerah baik secara geografis maupun secara sumber daya manusianya. Memperhatikan dinamika yang berkembang di Badan Legislasi saat harmonisasi atas RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian bersama. Antara lain, pertama, fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi upaya untuk melakukan pemekaran terhadap wilayah Papua. Hal ini diharapkan akan mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Fraksi Partai Amanat Nasional meminta agar pemekaran wilayah Papua diselaraskan dengan kekhususan yang telah diberikan kepada Papua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kedua, fraksi Partai Amanat Nasional mendorong agar pemekaran wilayah Papua terutama terkait dengan pembagian wilayahnya perlu didasarkan dan harus mengakomodir kepentingan wilayah adat Papua. Hal ini penting dilakukan agar identitas masing-masing adat istiadat, budaya, alam, dan kehidupan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Karenanya, fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pembagian wilayah adat harus disesuaikan dengan kondisi aktual
di Papua. Untuk itu diperlukan kajian secara komprehensif guna pendistribusian wilayah kabupaten kota yang masuk dalam satu provinsi. Di samping itu juga perlu memperhatikan kesiapan berbagai aspek seperti kesiapan infrastruktur, keamanan, sosial, politik, dan yang lainnya dalam menetapkan ibu kota provinsi. Yang ketiga, fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa keragaman suku yang ada di wilayah Papua telah menjadikan Papua dengan ciri khas yang sangat unik. Karena itu, dalam pembagian cakupan wilayah tidak saja dipandang untuk menyatukan Papua dalam legalitas hukum saja, tapi juga perlu dipertimbangkan persoalan perspektif sosial dan psikologis, bagaimana menyatukan mereka untuk bisa tetap dipertahankan identitasnya, namun tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara pimpinan yang kami hormati, anggota Dewan, pengusul, dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU usul inisiatif Komisi 2 DPR RI atas RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pendapat fraksi Partai Amanat Nasional atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 April 2022. Pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudaraku Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG MHUM MH Ketua ditandatangani, dan Saudaraku Eko Hendro Purnomo SOS Sekretaris ditandatangani. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semua RUU yang dibacakan Teh Desi tetap membuat Pak John terkesima gitu. Apapun undang-undangnya. Pak Sturman gimana? Terkesima? Ya, terima kasih Bu Desi Ratnasari. Selanjutnya dari fraksi P3, Pak Anas Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan dan seluruh anggota Balik yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap usulan rancangan undang-undang tentang Provinsi RU Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Saya tidak akan baca keseluruhan. Atas dasar pertimbangan serta setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah Papua, DPRD Papua, MRP Papua, tokoh adat Papua terkait RUU Provinsi ini, maka 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat mendukung keputusan terhadap harmonisasi RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah agar dapat diputuskan untuk disesuaikan dengan peraturan pendukung lainnya. 2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat menyetujui usulan rencana pembahasan RUU Provinsi Papua Selatan, tetapi dengan memperhatikan A. Menjaga kearifan lokal dan adat yang ada di Papua dengan meningkatkan peran orang asli Papua yang lebih besar dengan semangat kebinekaan Tunggal Ika yang merupakan warisan dari leluhur yang nilainya luar biasa dari zaman dahulu. B. Pemekaran di wilayah Provinsi Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM dan kemampuan ekonomi, dan perkembangan di masa-masa mendatang, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. C.
Kami menyadari bahwa praktek desentralisasi asimetris di Indonesia masih memerlukan penataan dan penyesuaian struktural di berbagai kebijakan pemerintah dan pembangunan, baik di level pusat dan di level daerah. 3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui tindak lanjut tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah karena secara garis besar telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sidang, saudara-saudara anggota Balik yang saya hormati, demikian pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Semoga pembahasan ini dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 April 2022. Pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. HM Amir Uskara MKes, Ketua, ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Setelah kita dengarkan pendapat semua fraksi dan menyatakan setuju, apakah hasil harmonisasi RUU tentang